Baru nanti nama saya Ramani dari kelas D1. Sini saya akan mengilustrasikan hasil jawaban saya analisis data pengguna dan transaksi loker. Makanya tujuannya itu menjawab beberapa pertanyaan analisis data pengguna dan produk berdasarkan dataset loker dan menunjukkan visualisasi dan insight yang bermanfaat dan untuk bisnis. Yang pertama itu menjawab pertanyaan dari data pengguna ada berapa banyak yang berasal dari transfer. Berdasarkan data pengguna terdapat sebanyak 5.237 pengguna yang berasal dari Korea Selatan. Negara dengan jumlah pengguna terbanyak lainnya adalah Cina, Amerika Serikat, Brazil, dan Inggris. Jadi ini tuh visualisasi pie chart yang saya buat untuk menampilkan jumlah pengguna terbanyak dari negara lain. Selanjutnya itu berapa banyak pelanggan pria dan wanita dari Baden-Württemberg, Jerman. Jumlah pelanggan dari Baden-Württemberg terdiri dari 68 pria dan 68 wanita. Distribusi gender yang seimbang ini bisa dibilang strategi promosi lokal yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, berapa usia pelanggan termuda dan tertua dari negara manakah mereka? Nah, pelanggan termuda berusia 12 tahun dari negara seperti Amerika Serikat, China, Prancis, dan Korea Selatan. Dan pelanggan tertua berusia 70 tahun dari China, Amerika Serikat, Inggris, Belgia, dan Prancis. Selanjutnya, menjawab pada itu. Sebutkan nama 5 pengguna yang terdaftar paling baru dan ada berapa macam kategori produk yang dijual oleh loker. Terdapat 5 pengguna yang terdaftar paling baru berdasarkan Temspec Creator. Itu adalah si Kerry, Paul, Teresa, Lori, dan Debra. Loker juga menjual produk dalam 26 kategori yang berbeda. Selanjutnya itu produk apa yang paling banyak dijual di tahun 2020? Ada berapa transaksi penjualan produk tersebut? Produk yang paling terjual pada tahun 2020 adalah Panger Man Kobo Kobo Cut Original Food Gem dengan 7 transaksi. Namun pas divisualisasikan dengan pencet, ternyata terdapat 3 produk teratas yang memiliki jumlah transaksi yang sama besar. Nah, selanjutnya itu eh, berapa banyak transaksi yang dibatalkan dari tahun 2019 ke tahun 2022? Bagaimana pendapatnya tentang informasi tersebut? Jadi terdapat 3.031 transaksi yang dibatalkan dari total 19.881 pesanan dengan tingkat pembatalan sebesar 15,24%. Angka ini cukup tinggi dan menjawab perlu evaluasi dalam proses order dan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya itu buat membuat evaluasi pelanggan berdasarkan sumber traffic ya. Yang ingin diketahui adalah channel pemasaran yang mana yang menghasilkan pelanggan atau pengguna lebih banyak. Jadi distribusi pengguna berdasarkan channel pemasaran menunjukkan bahwa kanal search menyumbang jumlah pengguna terbaru. Channel ini bisa menjadi fokus utama strategi pemasaran untuk kedepannya. Terdapat kalau 5 teratas itu ada pertama search, kedua organik, ketiga Facebook, keempat email, dan terakhir display. Terus tren tiga tren atau 3 insight yang saya cari. Yang pertama itu dengan menggunakan visualisasi baca 5 produk terlaris. Ada Lucky Brand Woman, Solo Unisex, Quicksilver Men, Le Mystère Woman, Toro Woman Moderate. Produk yang paling banyak terjual didominasi oleh fashion ringan dan kasual, seperti jeans, kaos kaki, dan aksesoris. Ini merupakan minat konsumen terhadap produk yang nyaman dan fungsional. Dan selanjutnya itu ada status pengiriman. Status ship dan komplit mendominasi, menunjukkan proses berjalan baik. Namun angka cancel dan return masih cukup tinggi dan perlu evaluasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu ada tren durasi pengiriman.
Mayoritas pesanan dikirim dalam waktu 10 sampai 30 jam. Penandakan proses distribusi cukup cepat, tapi masih ada beberapa keterlambatan yang bisa dikaitkan dengan kendala logistik. Soalnya pada visualisasi ini berlaku sampai 60 dan 70 jam itu lumayan memakan waktu ya. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis data lokal memiliki pengguna dari berbagai negara dan rentang usia. Produk fashion ringan menjadi yang paling diminati. Pengiriman berjalan cukup baik, namun angka pembatalan dan pengembalian masih perlu diperhatikan. Karena search mendominasi sumber trafik dan dapat menjadi fokus strategi pemasaran ke depannya. Insight dari data ini dapat membantu meningkatkan efisien operasional dan arah bisnis yang lebih tepat. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.